Apa sih Bang gagasan awal Abang tercetus untuk menuju narapidana itu akan ada titik terang dengan Abang? Ya baik, terima kasih Bang. Jadi memang bicara tentang kasus Vina ini dengan kondisi atau status hukum sekarang, putusan hukum ibarat mencari ibarat mencari di dalam jerami gitu. Susah dan memang berat gitu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia ya tidak pernah atau tidak akan pantang menyerah, walaupun jarumnya yang sekecil di tengah tumpukan jerami itu sangat susah untuk dicari. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia terus berupaya sehingga kita mendapatkan keadilan, secara khusus keadilan buat kasus Vina ini, dan lebih khusus lagi kepada status atau kondisi 7 terpidana dan 81 yang sudah bebas, yang kami yakini bahwa mereka adalah bukan pelaku daripada tindak kejahatan ini, kalau dikatakan bahwa ini adalah merupakan suatu tindak kejahatan. Demikian, Bang. Bicara tindak kejahatan, tapi kan kita juga harus mengikuti aspek atau prosedur hukum yang berjalan sendiri, Bang. Ya. Kan prosedur hukumnya juga kan sudah berjalan, Bang. Nah, Abang melihat dari sisi hukumnya sendiri gimana, Bang, dengan keputusan ditolaknya PK ya. Ya, jadi justru inilah koreksi atau kritikan yang kita mau sampaikan, Bang, bahwa kalau menurut kami masyarakat Indonesia terhadap proses peninjauan kembali yang telah berjalan sebelumnya, itu seharusnya, bukan kami mau mendahului putusan hakim, seharusnya ada begitu banyak novum-novum yang baru yang setelah ditemukan. Satu aja sederhananya, yaitu ekstraksi HP daripada teman Vina yang Mega dan Widi. Itu satu novum yang baru gitu ya. Belum bicara tentang penangkapan Peggy Setiawan yang ternyata salah tangkap sebagai DPO. Kemudian kedua, bicara tentang kelalaian hakim atau putusan hakim yang tidak dianggap keliru pada tingkat judek fakti. Berkali-kali dan di mana-mana saya katakan bahwa tidak mungkin ada 7 orang pelaku dalam suatu kasus tindak pidana di mana ada pemeran utamanya, ada pelaku, ada turut serta, hukumannya sama semuanya. Yang adalah apa? Hukuman seumur hidup. Di sini saja sudah kelihatan bahwa ada suatu putusan pada tingkat judek fakti yang itu adalah kekeliruan hakim dalam hal itu, Bang. Dalam arti kata keliruan, Bang, dari sisi hukumnya, Bang melihat sendiri. Ya betul, itu secara hukum kita bisa melihat secara sederhana gitu. Oke, Bang, tapi kan ini juga dalam arti kata, Bang, banyak persebaran kan kecelakaan, ada dugaan kecelakaan tadi pada akhirnya ini kecelakaan atau memang ada pelaku untuk kata pembunuhan. Penanganan Abang sendiri dari kasat mata atau analisanya gimana, Bang, melihat ini, Bang? Ya baik, kalau ini bicara tentang penyebab kematian memang akan kembali kepada pendapat masing-masing gitu ya, atau sekelompok orang. Nah, memang dengan munculnya beberapa saksi fakta di tempat kejadian perkara, ada yang musafir yang melihat, ada yang motor yang lewat, terus kemudian suatu kesaksian dari 2 sahabatnya Vina yang adalah Mega dan Widi, itu kita melihat rentang waktu komunikasi terakhir dengan ditemukannya korban itu sangat singkat. Itu yang pertama ya. Kedua, sementara dikatakan bahwa ada peristiwa pemerkosaan di suatu lokasi yang di belakang gudang itu ya, dengan jarak rentang tertentu, sehingga apa tidak mungkin dalam 10 waktu 15 menit 10-15 menit itu terjadi kasus pemerkosaan tersebut. Berikutnya, secara bukti dikatakan bahwa penyebabnya misalkan itu karena batu, karena bambu dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak ditemukan adanya bukti tersebut. Jadi itu yang menurut kami ini besar kemungkinan atau diduga memang laka, tetapi kami tidak mau mendahului proses yang telah ditetapkan oleh kepolisian sampai kepada tingkat pengadilan bahwa ini adalah penyebabnya adalah pembunuhan dengan juga adanya 3 DPO ini. Nah, oleh sebab itu kami pun dari Gaskan meminta mulai dari kepolisian sampai kepada kejaksaan dan kehakiman, ayo kalau memang ini pembunuhan dan ada DPO-nya, tuh usut tuntas siapa DPO-nya tersebut. Ini yang merupakan pembuktian bahwa memang ini pelaku pembunuhan atau memang laka. Dan ketika tidak ada DPO itu, kepolisian harus berani mengatakan bahwa ini memang laka dan silakan diproses ulang. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Indonesia. Jadi Abang berstatement bahwa pernah dugaan dari Humas Jawa Timur ya kalau nggak salah waktu itu memang berstatement bahwa ada DPO ya kan 3 atau 2 yang kita katakan DPO, dan akhirnya belum ada titik terang dengan kata DPO itu untuk diproses ya, Bang. Abang mempertanyakan itu lagi ya? Betul, pasti kembali kita akan mempertanyakan ya. Kembali kita mempertanyakan karena ini akan membantah secara otomatis penyebab daripada kematian Vina ini. Dan itu akan merupakan suatu novum tersendiri kalau memang ternyata PH nanti itu akan melanjutkan PK keduanya. Jadi memang ini harus diperjelas
tiga DPO ini, walaupun di BAP itu dikatakan 5, tapi kan informasinya yang dirilis itu adalah 3. Ini jelas kami dari Gaskan juga meminta pengusutan perihal 3 DPO ini. Karena dengan 3 DPO ini akan banyak membuka tabir-tabir yang tersembunyi yang ada sekarang ini. Abang menyebut kata novum, ya kan itu tuh dipertanyakan soal HP dengan CCTV ya, yang sama saat ini belum juga ada titik terang. Dan kemarin juga salah satu lawyer yaitu Hermanto juga sudah menggugat atau ke pengadilan, kalau nggak salah Jakarta Selatan, dan itu juga belum disidangkan, belum ada titik terangnya. Abang disayangkan nggak ada bang? Perihal CCTV ya? Iya. Ya, jadi memang kita sayangkan itu perihal CCTV, dan memang ya dapat kita duga bahwa ada ketidaktransparansi pihak kepolisian di dalam pengungkapan ini, secara khususnya CCTV itu. Sampai sekarang pun memang CCTV itu tidak ada informasi atau kepastian sama sekali mengenai konten daripada CCTV itu pun juga kita tidak pernah diberikan informasi. Dan ya kalau boleh sedikit melangkah ke depan, jangankan CCTV, kita tahu bersama bahwa Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kasus ini. Dan sampai sekarang pun juga kita belum mendapatkan informasi apa-apa sehubungan dengan hasil daripada tim khusus ini. Demikian juga tentang berbicara ketika dengan komunikasi HP dari korban, tidak ada ekstraksi yang dirilis daripada kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya juga kita berikan kritikan, koreksi terhadap pihak kepolisian supaya memberikan transparansi memberikan transparansi pernyataan sehubungan dengan CCTV, sehubungan dengan isi HP ya, dan lain sebagainya. Dan seperti yang disampaikan bahwa memang pada waktu pengungkapan kasus di 2016 ini, bahwa scientific crime investigation ini tidak diterapkan dalam pengungkapan kasus ini. Nah, itu yang dari Gaskan juga kita meminta untuk diberikan transparansi, sehingga dalam hal ini kita meminta DPR nanti juga memanggil Kapolri dalam memberikan pendapat ataupun penjelasannya. Kembali lagi ke abang sendiri bang. Bang kan awalnya kan banyak berpendapat bang, karena kan menuju narapidana ini kan sudah mengajukan 8 tahunan. Apa kasasi deh? Kalau ya, kasasi pasti sudah lewat. nah, ke presiden waktu itu. Oh, grasi. Presiden sendiri bang. Iya, iya. Ya kan, dan juga ditolak. Ya, secara hukumnya gimana, dan juga dari pihak korban sendiri juga tidak, dalam tanda kutip, tidak mau bilang bahwa dia itu dugaan menjadi pelaku sendiri bang. Gimana? Baik. Sebelum saya ke arah situ, saya harus mundur sedikit, dan ini berhubungan Bang, dan biar juga teman-teman yang mungkin menonton Rasis ini menjadi clear ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Faktual tadi dan apa yang saya sampaikan narasi di pertama saya tadi itu adalah dasar kami berpikir, kemudian menjadi dasar kami bertindak atau berbuat dalam mendukung atau menggagas Gaskan ini ya. Tetapi satu hal itu bukan dalam rangka pro justisia atau masuk dalam aspek yuridisnya. Kami bukan penasihat hukum ataupun tim advokat daripada 7 terpidana ataupun para pihak yang ada dalam kasus ini ya. Ini harap clear, tegas, supaya tidak ada mispersepsi. Tetapi yang kami lakukan di Gaskan ini adalah memberikan dorongan moral, bahkan desakan kepada Komisi 3 DPR RI, bersuara kepada Presiden Republik Indonesia supaya kasus ini bisa terangkat menjadi perhatian kepada beliau-beliau yang ada di Komisi 3, dan secara khusus kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Itu satu poin yang tidak terlepas dari pertanyaan ini. Ya, memang kita mendengarkan informasi sehubungan dengan gerasi. Sayangnya tidak ada dokumen jelas adanya tentang putusan gerasi ini, karena setahu kami bahwa 7 atau 8 terpidana ini merasa tidak pernah mengajukan gerasi. Tetapi apapun itu, kalau memang ternyata pernah mengajukan gerasi itu tidak berarti kemudian upaya hukum menjadi selesai sama sekali. Di tengah di tengah kekuasaan daripada presiden, hak prerogatif presiden yang sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14, bahwa ada 3 hak prerogatif presiden: gerasi, amnesti, dan abolisi. Nah, inilah yang kita desak Bapak DPR supaya bisa berkoordinasi dengan Bapak Presiden. Syukur-syukurnya Bapak Presiden bisa langsung melihat aksi nyata Gaskan dan teman-teman di seluruh Indonesia sehubungan dengan kasus ini, bisa menggunakan ada upaya penggunaan hak prerogatif Presiden ini yang abolisi ataupun amnesti, atau kita melakukan penguatan terhadap upaya yang dilakukan oleh PH mereka yang mungkin akan melakukan PK kedua atau juga ikut melakukan amnesti ataupun abolisi ini. Jadi tidak ada masalah dengan gerasi, itu satu hal. Gerasi sudah lewat ya, upaya hukum masih tetap bisa terbuka untuk ke-7 terpidana kasus Pina Cirebon ini. Secara general ya Bang, saya bahas. Siap. Kenapa kok baru sekarang Abang tampil untuk bilang Gaskan? Kan ini kan proses kemarin perkara ini kan lama, sampai berbulan-bulan. Kenapa sekarang baru? Ya kita katakan Gaskan itu timbul gitu. Apakah dugaan ini akan menjadikan sebuah pansus? Baik, ini pertanyaan bagus sebenarnya ya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kami pungkiri bahwa ketika kita semuanya masyarakat Indonesia, netizen, mengikuti proses daripada persiapan PK, bagaimana pengungkapan novum, bagaimana jalannya persidangan, dan lain sebagainya, bagaimana saksi-saksi baru bermunculan, itu ujungnya kita sudah merasa yakin, tembus nih.
berhasil nih PK-nya. Peninjauan kembali rasanya sih pasti berhasil. Satu hal ya, kita bisa melihat gestur pada sidang di PK di Cirebon, bagaimana hakim-hakim PK itu di Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon, kelihatan gesturnya, bahkan ada yang benar-benar tersentuh juga. Nah, ketika PK keluar, dirilis oleh Hakim Mahkamah Agung, itu seperti petir di siang bolong. Sontak kita semua, kaget semuanya kita. Wah, kok seperti ini? Nah, ini yang menjadi dasar titik mula, kemudian kita masing-masing bereaksi, terus kemudian melakukan suatu komunikasi, dan secara khusus itu di Komalnya Bank Faktual ini, walaupun tentu reaksi masing-masing itu ada, menyatu sehingga kemudian lahirlah gagasan Gaskan ini, Gerakan Suara Keadilan Netizen ini. Abang menyebut kata hakim itu kan banyak berpendapat bang, karena novumnya itu nggak beda jauh sama novum yang awal bang. Gimana bang? Novum yang awal yang PK pertama, Novumnya bukan novum yang Gini, novum itu adalah bukti baru ya. Jadi kalau bukti itu di model pengadilan tingkat negeri sampai kepada tingkat tinggi, terus kemudian dievaluasi di tingkat kasasi, itu namanya bukti ya. Nah, peninjauan kembali itu adalah bukti baru yang di luar daripada judik parti dan judik jurus ini. Itulah novum ya. Nah, kalau novum ini dikatakan sama dengan sebelumnya, itu yang tadi saya bilang, salah satu contoh aja bahwa ekstraksi daripada HP Mega dan Widi itu pasti tidak ada di sebelum-sebelumnya. Adanya keterangan saksi ahli. Kita lihat saksi pidana ada profesor, terus kemudian saksi dari Pak Susnodi Aji, dan kemudian adanya itu saksi fakta yang baru. Jadi kalau menurut kami tuh novum itu sudah banyak banget untuk di PK pertama ini ya. Tinggal memang PK keduanya ini yang harus bekerja keras sejujur-jujurnya, karena dasar hukum PK kedua pun itu juga masih ada sedikit kontradiksi. Putusan MK mengatakan oke, boleh 2 kali PK peninjauan kembali, tetapi SEMA surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa boleh PK 2 kali kalau ada suatu putusan hakim yang berkontradiksi. Nah, ini yang memang harus dicari nih. Makanya kejar 3 depo itu. Kalau perlu yang disampaikan Bang Faktual, usut yang Rudiana ini. Itu kalau bicara tentang aspek dalam hukum formilnya di PK. Tapi masih ada satu sisi lain yang saya tadi sampaikan, yang adalah hak prerogatif presiden. Itu pun juga bisa dilakukan, apalagi kalau abolisi kan presiden dan DPR RI yang berkoordinasi. Sementara kami akan melakukan aksi damai dan juga audiensi, dan juga bila dimungkinkan RDP dengan DPR RI. Nah, inilah harapan kita. Inilah yang menjadi keinginan kita, masyarakat Indonesia yang mendukung dan berada di Gaskan ini.